apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Kak Santi senang sekali kalau adik-adik sehat dan tidak sakit. Hari ini kita mau mulai SBI ya. Walaupun SBI-nya lewat classroom, tapi adik-adik harus tetap semangat SBI. Tidak boleh malas-malas ya. Oke. Nah, selama SBI kita ada peraturannya loh. Apa ya peraturannya? Selama SBI, adik-adik harus memakai seragam SBI kita. Terus tidak boleh makan dan minum. Terus harus duduk yang tenang, tidak boleh jalan-jalan, mendengarkan cerita dengan baik, dan apalagi ya, tidak boleh sambil bermain. Oke, sudah siap ya untuk mulai SBI? Oke, selamat belajar. Adik-adik, sekarang kita akan memulai SBI kita dengan menyanyikan lagu 10,000 Reasons. Ya, kita ambil sikap bernyanyi yang baik, tidak bermain-main, tidak sambil bercanda dengan yang lain, tapi kita mau menghargai dan menghormati hadirat Tuhan dengan sikap yang baik. Oke, siap. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new
Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan hati Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah jaga dan lindungi kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Pada pagi hari ini juga kami akan memulai SBI kami. Tuhan kiranya tolong kami Tuhan, supaya kami dapat belajar, kami dapat mengikuti semua kegiatan dengan baik. Tuhan, kalau pada pagi hari ini juga sebelum kami memulai SBI kami mau Tuhan duduk diam, mendengarkan renungan harian. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang renungan harian kita pagi hari ini. Oke, siap ya, duduk yang rapi, tangannya dilipat, pasang telinganya, dan kita dengarkan dengan baik. Oke deh, selamat mendengarkan. V-I-B-L-E, yes that's the book for me. I stand alone on the word of God, the V-I-B-L-E. Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Mama, Bulan bingung. Jati mengajak Bulan untuk memusuhi Mawar. Soalnya, Mawar gak mau memberikan jawaban pada Jati waktu ulangan matematika kemarin. Jati marah dan mengajak teman-teman untuk memusuhi Mawar. Sekarang, Pipit, Puspa, Elang, dan Lili semua sudah memusuhi Mawar. Soalnya, Jati mengancam akan memusuhi kami kalau kami masih berani berteman dengan Mawar. Oh, begitu. Kalau menurut Bulan sendiri, bagaimana? Menurut aku sih, Mawar gak salah, Ma. Kita kan memang gak boleh menyontek ataupun memberikan contekan. Benar sekali, Bulan. Jadi, Bulan sudah mengerti kan harus memilih yang mana? Iya, aku tahu, Ma. Aku seharusnya tetap berteman dengan Mawar. Tapi aku takut, Ma. Aku takut teman-teman semua memusuhi aku juga jadinya. Bulan gak perlu takut. Bulan ingat tidak cerita Sadrah, Mesah, dan Abednego? Mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tidak mau menyembah patung emas raja, meskipun diancam dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka berani memilih perbuatan yang benar, sekalipun di sekitar mereka orang-orang memilih hal yang berbeda. Sekarang, Bulan tahu kan harus bagaimana? Aku tahu, Ma. Aku harus berani menolak ajakan Jati untuk memusuhi Mawar. Aku akan tetap berteman dan bermain dengan Mawar. Betul, Bulan. Kita memang harus berani memilih yang benar. Sebab Tuhan sangat sayang sama kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mau kita melakukan perbuatan yang baik. Dan Tuhan
akan selalu menolong dan menjaga kita. Selain itu, kita harus berani menolak ajakan teman-teman yang tidak benar. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maksudnya bagaimana, Ma? Maksudnya, kalau kita sering bermain, ngobrol, dan mengikuti orang-orang yang tidak baik, misalnya orang yang suka membuli orang lain, maka kita yang tidak suka membuli orang lain akan punya kebiasaan membuli orang lain juga nantinya. Jadi, Bulan harus selalu ingat untuk menghindari pergaulan yang buruk ya. Berarti aku harus menghindari Jati dan berteman dengan Mawar ya, Ma? Betul, Bulan. Pilih pergaulan yang baik, seperti Mawar yang rajin belajar. Dan hindari pergaulan yang buruk, seperti Jati yang suka mencontek dan mengancam teman. Tapi Bulan jangan benci sama Jati. Kita justru harus kasihan pada Jati dan berdoa untuk Jati. Supaya Jati tahu Tuhan Yesus juga sangat sayang sama Jati. Dan nantinya Jati juga bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Sekarang kita berdoa ya. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, tolong lindungi kami dari segala hal-hal buruk yang dapat merusak kebiasaan baik kami. Terima kasih, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami dan akan selalu menolong kami untuk bisa memilih yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan renungan harian, sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Gak males-malesan, gak duduk-duduk aja. Tapi kita mau memuji Tuhan, harus semangat. Ya, oke. without touching the floor. Whoa! Okay, and then when I count to 3, we're gonna jump up
all together as high as you can. You guys ready? 1, 2, 3. With all my heart, with all my soul, with all my might, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my might, with all my strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with
adik-adik semuanya semangat-semangat memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan ayat hafalan. Yuk, kita ayat hafalan. Ayat hafalan pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 16 ayat 20a. Lagi ya, Amsal 16 ayat 20a. Isinya adalah siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Lagi ya, siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Selamat mencoba. Nah, tadi kita sudah renungan harian, sudah memuji Tuhan, sudah ayat hafalan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita. Sebelum kita doa cerita, kita nyanyi lagu yuk. Lagu tentang taat itu indah. Siap ya? Oke. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita duduk, kita berdoa, kita mau dengarkan cerita. Tapi sebelum kita berdoa, kita bernyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik bernyanyi dan berdoa dengan sikap yang baik ya. Firman Tuhan ku dengar,
Adik-adik, hari ini kita berjumpa kembali di dalam kegiatan SBI, khususnya di kelas Paulus. Adik-adik, sebelum kita memperhatikan cerita yang akan ditayangkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami untuk kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan dan memperhatikan cerita yang sebentar kami lihat bersama, agar cerita ini boleh kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita saksikan tayangan cerita berikut ini. Kitab Bilangan. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat." Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri
tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun kau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? tetapi Tuhan menjawab Musa, Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun
yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan tayangan video mengenai bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Saat itu, bangsa Israel menderita kelaparan. Tetapi, Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel menderita kelaparan. Maka, Tuhan mengirimkan makanan dari langit, yaitu mana, yang rasanya manis seperti madu, dan mereka dapat makan dengan kenyang. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang tidak tahu bersyukur. Ketika mereka setiap hari memakan mana, mereka mengeluh kepada Musa yang saat itu memimpin bangsa Israel. Mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut bahwa mereka merasa bosan makan mana. Adik-adik, ketika mereka terus-terusan mengeluh kepada Musa, akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan makanan lain untuk bangsa Israel, yaitu burung. Kemudian burung-burung itu dimasak oleh bangsa Israel dan menjadi makanan mereka sehari-hari. Nah, adik-adik, tetapi sayang, bangsa Israel juga mempunyai sifat yang buruk, yaitu mereka sangat rakus. Mereka makan sebanyak-banyaknya burung atau daging burung yang sudah disediakan. Adik-adik, akhirnya bangsa Israel menderita sakit karena mereka terlalu banyak makan daging burung. Adik-adik, kita juga harus belajar bahwa kita juga tidak boleh seperti bangsa Israel yang selalu mengeluh, selalu marah-marah, karena mereka tidak merasa puas dengan makanan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga selalu diberikan makanan oleh Tuhan melalui orang tua kita. Nah, adik-adik, makanan yang sudah disediakan oleh orang tua, sebaiknya kita makan dengan penuh syukur. Selalu kita berterima kasih kepada orang tua untuk makanan yang selalu kita boleh makan setiap hari. Walaupun hari ini kita makan ada makanan tempe, tahu, sayur, telur, ikan, atau mungkin sekali-sekali kita boleh menikmati makanan
yang diberikan oleh orang tua melalui makanan dari restoran misalnya. Nah, adik-adik, Kak Esther berharap semua adik-adik, kita semua selalu belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk makanan yang sudah diberikan kepada kita. Baiklah adik-adik, demikian cerita Kak Esther pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada hari Sabtu yang akan datang. Dadah. Tadi kita sudah mendengarkan cerita. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Sudah disiapkan belum aktivitasnya, alat tulisnya ya? Oke. Selamat pagi adik-adik, sekarang kita waktunya untuk beraktivitas. Nah, kakak ada kirim 2 gambar muka atau wajah yang tersenyum dan wajah yang marah atau cemberut. Nah, nanti mama akan memberikan sesuatu untuk adik-adik. Nah, adik-adik dapat mengekspresikan melalui 2 gambar itu apa yang diberikan oleh mama untuk adik-adik. Kalau adik-adik senang atau suka, maka adik-adik akan menunjukkan wajah yang tersenyum dan adik-adik memegang wajah yang tersenyum itu. Kemudian nanti mama akan membuat foto dan mengirimkannya kepada kakak-kakak di SBI. Selamat beraktivitas adik-adik. Nah, tadi sudah aktivitas. Sekarang kita waktunya untuk pulang. Tapi sebelum kita pulang dan selesai SBI, kita tutup dulu yuk dalam doa ya. Oke, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dulu ya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah selesai SBI Tuhan. Sekarang waktunya kami untuk pulang. Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami minggu depan supaya kami dapat SBI lagi bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke deh adik-adik, pelajaran SBI kita hari ini sudah selesai. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.